Sahabatku dalam Tuhan, pujilah Tuhan oleh kebesaran kasih-Nya. Kita dijaga, dipelihara sampai saat ini. Ini hari yang sangat berarti bagi kita. Jangan lewatkan tanpa membaca dan merenungkan firman. Karena itu, mari baca, renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah sumber kebenaran dan hidup. Dan sebagai umat-Mu, Engkau kehendaki agar kami berjalan di jalan kebenaran, supaya memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Dan untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu, beritahukanlah jalan kebenaran itu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran firman-Mu, supaya kami menemukan kebenaran firman, dan kebenaran firman itulah yang kami lakukan dalam hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari membaca firman Tuhan saat ini dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10. Begini dikatakan. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, setiap orang ingin dihormati, dihargai, siapapun dia, dan ini menjadi kebutuhan setiap orang. Dan sebelum orang menghargai dan menghormati kita, sebenarnya Tuhan Allah telah sangat duluan menghargai dan menghormati kita. Sebagaimana kata firman dalam Yesaya 43 ayat 4, di situ dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Hidup ini sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena itu, hidup yang berharga ini harus dijaga, dihargai, dan dihormati. Apalagi ketika dipercayakan sebagai pelayan Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan dalam bagian firman dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10. Syarat bagi diaken. Istilah diaken berasal dari bahasa Yunani, diakonos, yang memiliki arti para pelayan jemaat yang mengurus kebutuhan jemaat, atau orang yang melakukan pelayanan kasih, pelayanan meja, pelayanan diakonia. Nanti dibaca di Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Diaken haruslah orang terhormat. Orang terhormat atau orang yang dihormati, dihargai. Karena itu disyaratkan jangan bercabang lidah. Artinya berpegang pada perkataan yang benar, tidak berubah-ubah. Jangan penggemar anggur atau pemabuk. Jangan serakah. Serakah menunjuk kepada orang yang tidak merasa puas, tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki, selalu ingin memiliki lebih dari apa yang dimiliki. Walau terkadang
mengambil hak milik orang lain. Ayat 8. Juga diaken disyaratkan memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 9. Dan juga harus diuji dan teruji dan ternyata tak bercacat. Ayat 10. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini memperlengkapi kita sebagai keluarga Kristen, khususnya sebagai anggota sidi jemaat, untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab yang besar bagi keberlangsungan pelayanan dengan memilih calon diaken dan calon penatua dari antara orang-orang terhormat, sambil mendorong agar kita menjaga, menghormati diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang terbaik dan benar, dengan tetap berpegang dan melakukan perintah ketetapan Tuhan, sehingga kita menjadi umat terpuji, ternama, dan terhormat. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami, khususnya sebagai keluarga Kristen, lebih khusus lagi sebagai anggota sidi jemaat, untuk melaksanakan peran tanggung jawab kami dalam pelaksanaan pemilihan calon diaken dan calon penatua nanti. Biar ini akan kami ingat-ingat dan kami membuktikan itu dalam pelaksanaan pemilihan nanti. Sehingga orang-orang yang akan dipilih nanti sungguh-sungguh dituntun oleh kebenaran firman, dan kami yang mengambil keputusan untuk memilih dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga yang terpilih nanti sungguh-sungguh berdasar pada kebenaran firman dan bahkan bersedia untuk menjawab panggilan pelayanan. Mereka akan menerima dengan sukacita, sehingga apa yang dipercayakan akan diterima dengan penuh tanggung jawab dan akan dibuktikan dalam pemberian diri melayani nanti dalam nama Yesus. Dan untuk itu diberkatilah semua yang Tuhan libatkan dalam pelaksanaan pemilihan nanti. Diberkati anggota sidi jemaat dan diberkati panitia pemilihan, dan Tuhanlah yang atur supaya semua berjalan dalam kendali kuasa Tuhan, termasuk cuaca alam pada tanggal 15 dan 17 Oktober nanti. Biar Tuhan yang atur supaya alam di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil di Minahasa, baik yang ada di tanah Minahasa, yang ada di luar tanah Minahasa, bahkan yang ada di luar negeri, semua ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, alam turut menopang, sebab Engkau Allah yang mengatur baik hujan maupun panas. Biar Engkau yang kendalikan supaya cuaca alam sungguh-sungguh menopang, sehingga tidak ada halangan bagi anggota sidi jemaat untuk hadir dan melaksanakan tanggung jawab imannya pada hari itu. Dan pada akhirnya pelaksanaan pemilihan lancar, sukses, nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus berkati pelayanan gereja Tuhan ini yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, perangkat pelayanan, seluruh anggota jemaat, tim multimedia, panitia, tim kerja, dan bahkan juga BPPJ, pengurus kelompok fungsional lansia, seluruh warga jemaat yang ada, bukan cuma di Bumorik, tapi di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injil di Minahasa. Tuhan berkati, apalagi di tengah kondisi saat ini, Tuhan beri berkat bagi kami,
Biar ada berkat-berkat Tuhan mengalir ke keluarga-keluarga. Kalau ada yang kehilangan lapangan pekerjaan, Tuhan beri semangat supaya mampu berkreasi dan berinovasi. Mampu menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga bisa menopang kebutuhan rumah tangga, kebutuhan studi anak-anak. Sehingga kami boleh menikmati sukacita, bahkan iman bertumbuh di tengah penderitaan sekarang ini. Biar engkau jugalah yang akan terus bukakan pintu-pintu berkat-Mu dan beri berkat di tengah hidup keluarga dan bahkan di tengah hidup jamaat Tuhan yang ada. Dan Tuhan tolong berkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Biar Tuhan pakai yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota, yang ada di kota Manado. Biar semua diberkati Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih. Saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan ini. Saudara adalah orang-orang yang Tuhan gerakkan dan Tuhan pilih mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat, kamu luar biasa. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.